Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, semakin kita mengenal apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita makin melihat yang pertama, target yang Tuhan kehendaki untuk dicapai. Dan target itu target yang nilainya mustahil. Target kemustahilan sebenarnya. Semakin kita belajar kebenaran Tuhan, kita makin melihat bahwa Tuhan membawa kita kepada target yang mustahil. Bukan tinggi, mustahil. Saking tingginya, sangat tingginya, sampai mustahil. Tetapi saudara jangan lemah, sebab Tuhan menjanjikan satu hal, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, di situ kita mengenal anugerah. Jadi anugerah bukan hanya diberikan dalam rangka pembelian kita dari pemilikan kuasa gelap, tapi juga anugerah berlaku pada jalan-jalan di mana Tuhan menuntun kita untuk mencapai target yang mustahil kita capai. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus menjadi tidak mustahil. Makin belajar Injil, saudara makin melihat bahwa target yang harus kita capai mustahil. Yang kedua, makin kita belajar Injil, makin kita menemukan bahwa pertaruhan yang kita harus bayar segenap hidup. Tidak ada yang boleh disisakan. Tuhan akan kesulitan membawa kita kepada target yang bukan sangat tinggi tapi mustahil itu kalau kita masih ada beban. Kalau kita masih ada beban. Kita melepaskan semua beban saja, saudaraku, belum tentu kita bisa mencapai target itu tanpa pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan itu anugerah. Melepaskan beban itu respon. Menanggalkan beban itu respon. Dan untuk membawa kita kepada target yang mustahil itu anugerah. Jadi jangan saudara berbicara bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu secara absolut tanpa mempertimbangkan respon. Kalau kita berbicara keselamatan hanya oleh anugerah, saya harus mempersoalkan apa keselamatan itu. Apa tujuan keselamatan itu? Sebab Tuhan bukan hanya mau membeli kita, membayar dengan lunas harganya, dibayar. Dari pemilikan kuasa gelap menjadi milik Tuhan. Tapi Tuhan juga mau membuat miliknya ini, yaitu kita semua, untuk mencapai target-target yang mustahil. Tidak bisa kita kerjakan itu. Sekalipun kita melepaskan beban, sekalipun kita melepaskan semua beban, semua keterikatan, tidak akan bisa kita mencapai target itu kecuali anugerah. Jadi pertolongan Tuhan untuk membuat kita mencapai hal yang mustahil itu anugerah. Tetapi menanggalkan beban itu respon. Jadi bagaimanapun respon manusia dituntut. Bagaimanapun respon manusia dituntut. Saudaraku sekalian, mari kita melihat kembali ya. Matius pasal 19 ayat 25 dan 26 dibaca dulu. Matius 19 ayat 25 dan 26. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?" Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara harus jeli dan cerdas dan jujur ya, melihat perikop ini. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Diselamatkan dalam konteks, diselamatkan dalam kaitannya dengan hidup yang sempurna. Teleios. Diselamatkan di sini bukan dalam konteks hidup yang bernilai dalam ukuran atau menurut ukuran manusia. Diselamatkan di sini dalam ukuran atau dalam konteks kesempurnaan atau keselamatan dalam Yesus Kristus. Bagi umat pilihan yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita baca dari ayat 16. Matius 19 ayat 16.
Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Iya, turutilah segala perintah Allah untuk masuk dalam hidup. Untuk masuk dalam hidup. Ini hidup standar umum. Hidup standar orang beragama yang baik. Hidup menurut standar orang yang belum mengenal kebenaran Injil. Itu juga baik. Kalau tidak baik, Tuhan nggak suruh itu. Itu juga baik. Kalau tidak baik, Tuhan tidak suruh itu. Lalu, ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" ya, orang ini baik, saudaraku. Menurut ukuran umum yang Tuhan gunakan, hidup. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, tetapi pasti ini belum baik menurut Tuhan. Belum baik standar ideal. Ada kebaikan relatif, kebaikan yang subjektif dan terbatas. Ini saya jelaskan dalam beberapa kali pertemuan. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yang Tuhan mau untuk umat dan Allah itu kebaikan yang mutlak. Kebaikan yang ideal, keselamatan itu. Di ayat 25-26 tadi, keselamatan itu. Ingat yang saya beritahukan kepada saudara yang lalu. Manusia tidak perlu mendapat hukum-hukum atau syariat-syariat dengan nismat hayim, dengan roh dari Allah yang ditaruh dalam diri kita. Roh manusia itu roh dari Allah, memampukan manusia mengerti kehendak Tuhan. Dan ini yang kebaikan yang ideal. Jadi kalau Tuhan memberi hukum-hukum dalam tanda kutip terpaksa. Kalau boleh menggunakan kata yang sebenarnya tidak tepat tetapi ekstrim begini, evil necessity. Jahat tapi apa boleh buat. Kurang baik tapi apa boleh buat. Peraturan-peraturan itu terpaksa Tuhan berikan. Hanya supaya manusia bisa harmoni dengan sesamanya. Hukum-hukum itu buat manusia harmoni. Tetapi hukum-hukum tersebut, syariat atau peraturan-peraturan itu belum bisa mewakili apa yang diingini Tuhan. Yang baik adalah yang diingini Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga orang bisa berkata, "The Lord is my law." Tuhan adalah hukumku. Itu keselamatan yang ideal. Jadi kalau orang punya keselamatan dalam Yesus Kristus, mestinya ditargetkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu mustahil. Itu mustahil. Tapi bagi manusia, mustahil. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Ada anugerah untuk itu. Tapi harus ada respon. Nanti kita akan lihat, tanggalkan beban. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Amin. Tidak boleh ada distorsi sama sekali. Makin sudah belajar firman Tuhan, makin tahu target Tuhan luar biasa tingginya. Tapi juga makin tahu, makin mahal harga pertaruhannya. Tapi saudara jangan takut, karena Tuhan tahu bagaimana menggarap saudara. Step by step. Ya. Tuhan merancang apa yang Dia pandang kita perlu. Di luar mampu kita untuk mengerti. Dari semua kejadian yang paling pahit, paling tragis, apapun, itu bisa jadi rancangan Tuhan yang baik untuk kesempurnaan kita. Jadi bukan suatu yang buruk untuk melakukan hukum itu. Bukan suatu yang buruk. Dan setiap orang punya nurani. Dan Tuhan menulis Tauratnya atau hukumnya di nurani. Setiap orang. Itulah sebabnya di setiap bangsa selalu ada hukum. Selalu ada peraturan. Itu nurani yang Tuhan taruh. Tapi itu kebaikan yang relatif. Itu subjektif. Dan terbatas. Karena tidak bisa hukum yang tertulis mewakili pikiran perasaan kehendak Tuhan.
Semua telah saya turuti Tuhan. Pertama dia berkata, hukum yang mana? Di balik ini kan dia berkata, kurang. Tuhan menyebutkan hukum-hukumnya, lalu dia berkata, sudah kuturuti Tuhan. Oh, oke. Jikalau engkau hendak sempurna. Ayat 21. Ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Iya, saya sudah beritahukan kepada saudara maksud ayat ini. Tidak boleh bermilik, tanggalkan semua. Dan yang kedua, hanya punya satu panggilan untuk menuruti apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, sampai di sini ada 22. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, udah terbelenggu. Udah tidak bisa keluar dari belenggu itu. Jadi kalau saudara berkata, nantilah saya bertobat. Tunggu kapan? Tunggu sampai Anda tidak bisa keluar dari belenggu itu? Dan iblis sudah mulai membelenggu anak-anak kita lewat berbagai tontonan. Anda bisa nonton film satu hari TV berapa jam? Sejam? Lebih? 2 jam? 3 jam? Anda baca Alkitab ada nggak 15 menit setiap hari? Ada yang lebih? Oke. Berapa banyak saudara yang sungguh-sungguh baca Alkitab 30 menit? Mungkin nggak sampai kan? Coba betapa miskinnya kita. Belenggu itu. Belenggu. Nonton TV jadi belenggu. Bukan tidak boleh kalau jadi belenggu sampai mengabaikan, menyingkirkan apa yang penting, Anda jadi belenggu itu. Saya tidak katakan tidak boleh nonton film, tidak boleh nonton TV, bukan tidak boleh. Tapi kalau yang utama sampai kita abaikan, kita terbelenggu. Sampai Anda tidak bisa melepaskan belenggu itu. Ini bahaya, saudaraku. Nah, masalahnya memang tidak banyak orang yang mau sekolah ya. Sekolah kehidupan untuk mencapai prestasi di hadapan Tuhan atau sukses di mata Allah. Kalau kamu sempurna, tidak boleh ada beban. Tanggalkan semua. Dan kamu harus berpikir bahwa kamu hanya punya satu panggilan, yaitu melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Jadi banyak fantasi atau kamuflase kita. Karena kita merasa sudah meninggalkan dunia fana, jadi hamba Tuhan full timer, masuk sekolah Alkitab, lalu besuk-besuk jemaat, lalu pimpin puji-pujian di kebaktian umum, khotbah, mengorganisir kegiatan pemuda remaja di gereja. Kita harus periksa diri kita masing-masing dengan jujur. Siapapun kita. Termasuk para hamba-hamba Tuhan full timer yang merasa sudah meninggalkan kesenangan. Jangan bohong ya, jangan nipu diri sendiri dan jangan nipu Tuhan dan jangan nipu orang lain. Orang ini sedih karena belenggu. Kalau sudah terlanjur terbelenggu, tidak bisa keluar. Hati-hati. Jadi sebenarnya banyak di antara saudara yang rajin mendengar suara kebenaran ini masih dalam satu fase transisi. Anda baru masih fase transisi. Anda belum pindah mungkin. Baru awal-awal transisi, tapi belum pindah. Belum. Atau nilainya masih rendah. Karena Anda masih mencintai dunia. Anda tidak serius ingin menyenangkan Tuhan. Mungkin juga Tuhan nggak terlalu jelas dalam hidup, nggak terlalu nyata. Ada amin? Setuju dengan apa yang saya katakan? Amin? Nah, tapi Tuhan masih beri kesempatan saudara ya. Kalau saudara mau bertobat, mau dipulihkan, mau mengupdate atau memperbarui saudara punya penyerahan, bagus. Bagus. Tapi kalau tidak, mungkin nggak ketolong lagi. Siapapun kita. Ya. Ayat 23. Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau bicara soal sukar, tidak sukar, itu bicara respon manusia atau penentuan Tuhan? Ayo, respon. Tuhan melihat
orang muda kaya itu lalu tidak berkata begini, wah kamu mah bukan bagiannya dah. Kamu memang gak ditentukan untuk selamat ya. Tuhan tawarkan. Dia gak mau. Emang sukar sih gitu. Memang sukar. Ayat 24, Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, unta harus mau tunduk, didorong masuk lubang, betul? Lubang yang cukup untuk unta jongkok. Jadi unta jongkok ada yang mendorong. Nah, dorongan itu anugerah, tapi jongkok itu respon kita. Ini ingat ya, ini bukan jarum pentul ya. Lubang jarum di sini, lubang yang disisakan ketika pintu utama kota ditutup. Ya, untuk berjaga-jaga kalau ada binatang buas atau musuh masuk. Biasanya cukup ya untuk 2-3 orang masuk ke dalam. Kalau unta harus jongkok, didorong, ngesot. Jadi dorongan itu anugerah, karena cuma jongkok nggak bisa. Unta nggak bisa jalan kalau jongkok. Lagi pula unta tinggi ya, kakinya tinggi. Harus ada yang mendorong. Dorongan itu anugerah. Tetapi jongkok adalah respon. Seberapa Anda sudah jongkok? Kalau Anda setengah jongkok tidak bisa didorong, itu masalahnya. Udah jongkok 30% masih nabrak palanya. Itulah sebabnya saudara, Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu tidak bisa mencapai target kebaikan yang kumaksud. Tidak ada yang baik selain Allah. Jadi kalau kamu mencapai apa yang baik, kamu mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tapi kalau cuma mau baik yang relatif, yang subjektif, yang terbatas, okelah, lakukan hukum-hukum. Gitu saudara. Itu cukup, itu hidup itu berkualitas juga, tapi KW2 ya, kualitas 2. 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi murid-murid yang ikut Tuhan pada waktu itu juga belum murni motifnya, belum. Makanya ketika Tuhan bangkit, kan Petrus dan murid-muridnya masih berkata, Tuhan, kapan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Betul? Nggak ngerti. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Tuhan, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kan keinginan duniawi. Kejayaan lahiriah, kemuliaan duniawi. Kalau Tuhan seorang Jawa, Tuhan bilang begini, weleh. Goblok temen kamu. Gitu loh. Kok kamu tidak ngerti setelah ku didik selama sekian lama, kamu kok tidak ngerti juga. Murid-muridnya ini gempar, kenapa? Mereka tidak mengharapkan harga semahal itu. Mereka tidak mengharapkan harga semahal itu. Dan saya kira ada banyak orang Kristen yang hari ini tidak menyadari harga semahal itu. Kita saja juga baru sadar. Amin. Terima kasih. Ini selamat cepat nih, aminnya kenceng ini. Keras. Amin. Waduh. Tapi ngomong amin sini gampang ya Pak, harganya yang mahal. Sama kalau saudara mengikuti itu, lelang itu. 20 juta, 30. Yang lain 40, 45. Yang lain 60, 65. Ngomong gampang. 100 juta, 105 juta, 300 juta, 350 juta, yang 400, 700 sudah. 700, yang lain bilang 705 juta, 800. Nggak mau kalah kan? Kalau ada yang bilang 850, 1 miliar, gampang ngomongnya 1 miliar, begitu. Ya udah jatuh ke tangan Bapak ini. Bayarnya yang mahal. Tapi lumayan kalau saudara tulus mengatakan amin, tulus, itu udah lumayan. Daripada yang diem lalu berkata, apa itu? Nah itu lebih parah yang itu ya. Lebih lumayan bisa bilang amin. Entah bagaimana nanti urusan belakang deh, amin dulu deh. Nah itu lumayan itu.
Tapi saya kasih tahu saudara ya, Tuhan itu luar biasa ya, membuat kita itu belajar untuk bisa lepaskan segala sesuatu itu luar biasa. Tuhan pun menolong kita. Pokoknya kalau Anda punya komitmen itu bentuk lain dari mengasihi Dia, atau komitmen itu sama dengan mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pokoknya ada gerak mengasihi Tuhan. Itu gerak ini luar biasa. Gerak ini. Tuhan akan kerjakan banyak hal. Kalau saya boleh, tadi sempat saya mikir-mikir, ini kapan saya khotbahkan. Anda sampai merasa tidak punya apa-apa, sampai kesepian, sampai berpikir begini, aku mau cari apa lagi. Nah, itu yang begini, kena cepat. Digiringnya gampang. Kalau sampai Anda merasa tidak punya apa-apa, walaupun mungkin punya banyak. Sampai tingkat di mana Anda kesepian dan berkata, apalagi yang ku cari dalam hidup ini. Anda gampang dibawa kepada hal ini. Anda tidak akan mengabaikan tanggung jawab. Anda jadi orang yang pasti tetap bertanggung jawab. Tapi dalam kedalaman hatimu ada kesepian yang dalam. Dan berkata, aku cari apa lagi. Dan saya harap banyak pemuda-pemudi sudah masuk wilayah ini. Maka dia tidak mungkin menikah dengan orang yang tidak punya roh yang sama. Dia akan sangat hati-hati. Mahal harganya menikah dengan orang yang rohnya beda. Sakit yuk. Walaupun sama Kristen, walaupun sama-sama aktivis, walaupun sama-sama pendeta, tidak semua punya hati seperti ini. Nggak ada yang amin. Oh, lagi nyerap. Oke, pinter ngomong ya. Lagi nyerap, Pak. Emang pinter ngomong. Ini kalau suara kebenaran buat orang jadi pinter nih. Sampai gurunya dilawan coba. Bukan dilawan, masukan. Murid-muridnya pun sama. Ini terlalu mahal harganya. Kalau begini nih, siapa yang selamat? Kalau saudara membaca Yohanes pasal 6, ketika Tuhan berkata, tubuhku, makanan, darahku, minuman. Lalu murid-murid berkata, keras ini. Keras banget. Maksudnya begini loh. Tuhan maunya beda dengan mau kami. Tuhan itu jangan keok melawan tentara Roma. Tuhan tunjukkan dong keajaiban, kedahsyatanmu. Nyatakan kemuliaan, keajaibanmu. Kok keok begitu? Saudara tahu bagaimana orang Kristen awal. Mereka melihat mujizat hanya 3,5 tahun pada waktu Tuhan Yesus membuat mujizat. Setelah itu baru 1-2 kali bikin mujizat. Selebihnya aniaya panjang ratusan tahun. Kok tetap percaya? Kok tetap percaya? Nah, ini orang-orang Kristen yang mengerti kebenaran, saudaraku sekalian. Memahami kebenaran. Murid-muridnya, ya, di Yohanes pasal 6 itu, karena belum dewasa ya, belum mengerti, waktu itu belum mengerti, Roh Kudus juga belum dicurahkan. Berpikirnya duniawi. Tuhan jangan begini dong, mosok keok, tubuhnya makanan, darahnya minuman. Keras ini. Kerasnya di mana? Lah ngomong gitu aja kok keras. Mestinya bukan keras, aneh. Itu mah bukan keras mestinya. Penilaian kita aneh. Tubuhku makanan, darahku minuman. Aneh. Tapi murid-muridnya mengapa keras? Berkata keras. Ya sebab mereka mengerti maksudnya bahwa Tuhan Yesus itu keok. Melawan Romawi itu keok, kalah. Padahal mereka tidak mengharapkan begitu. Filosofinya Tuhan Yesus berbeda dengan filosofinya murid-murid. Karena filosofi atau cara berpikirnya murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sama dengan pola berpikirnya orang-orang Yahudi. Konsep Mesias murid-murid pada waktu itu seperti konsep Mesiasnya orang Yahudi. Nah, kalau konsep Mesias di pikiran kita tidak sesuai dengan konsep Mesias Tuhan, duniawi kita jatuh pada pola pemikiran Yudaisme yang salah. Karena mereka Mesias yang diharapkan itu membawa kemakmuran jasmani, kemuliaan lahiriah. Itu yang ditawarkan di beberapa gereja dan persekutuan Kristen. Bukan Yesus itu mestinya yang diajarkan. Itu Yesus yang lain. Itu jin yang namanya Yesus. Sedangkan Yesus yang benar tuh Yesus yang di Alkitab ini. Bukan model jin begitu. Yang kalau dimintain mesti ngasih. Pakai namanya apa aja jadi. Loh, emangnya Yesus siapa? Majikan agung yang kita hormati. Orang Kristen yang dewasa itu makin dewasa,
itu makin gak gampang minta tolong. Dia akan penuhi bagiannya dengan maksimal. Di luar kemampuannya Tuhan pasti intervensi. Amin. Kalau masih bagian kita harus hadapi. Kristen yang dewasa gak gampang bilang, oh Tuhan kuatkan imanku, aku gak tahan, kuatkan. Gak begitu, diem aja. Aku harus kokoh. Aku harus bisa melewati saat-saat sulit ini. Begitu. Bukan, aku kuat Tuhan, kalau Tuhan gak tolong aku bunuh diri. Bunuh diri situ aja, silakan. Orang kok masih kuat kok mestinya. Dulu saya jadi pendeta kayak yang lain itu. Saya nantikan mujizat Tuhan. Tongkat Musa membelah Kolsom. Aku punya tongkat nanti. Saya bangun gereja sekian puluh miliar. Sekarang saya nggak mengharapkan tongkat Musa itu. Itu zaman Musa. Ini zaman penggenapan. Zaman penggenapan ini. Yang saya lakukan adalah saya harus sehat. Jemaat saya jadi kebenaran. Lalu jemaat semua harus kerja keras. Semua banyak duit. Lalu mari kita bangun gereja. Gitu. Dengan kerelaan. Kalau belum waktunya, jangan ngomong. Tadi kira-kira cari uang. Nggak usah. Diam aja dulu. Tunggu Onassis digerakkan Tuhan. Bill Gates dapat mimpi. Kirim uangmu. Enggak. Dulu saya masih mikir gitu. Sekarang enggak. Wah dulu saya lebih konyol lagi. Saya lewat Tamrin. Itu ada BNI atau yang dekat Sarinah itu. Saya angkat tangan begini. Dalam nama Yesus Kristus. Sungguh. Saya pindahkan uang di sini. Jalan Sarinah 1 nomor 7 Jakarta Selatan. Dulu begitu, saya pindahkan dalam nama Yesus. Saya tunggu, sampai sekarang nggak pindah. Sekarang saya tidak harap mujizat-mujizat seperti itu. Saya harus kerja keras. Kerja keras saya adalah mengubah pola berpikir jemaat. Pola berpikir jemaat harus ajari sehat badannya, produktif, banyak duit. Sampai akhirnya mereka punya hati bagaimana mempertaruhkan dirinya buat Tuhan. Kalau mereka nanti mempertaruhkan dirinya buat Tuhan, bukan soal duitnya, hatinya itu yang diubah. Dia jadi harta abadi, hatinya itu. Tunggu. Ngerti maksud saya? Tidak pakai Tuhan menggerakkan. Seperti Raja Quraisy. Digerakkan Tuhan membangun bait Allah. Itu kuno. Sekarang bukan kuno lagi. Amin saudara. Kita sudah zaman penggenapan. Oke. Kita ke Efesus 2. Ini mestinya dijelaskan di satu sesi. Tapi saya akan tutup dengan penjelasan ini lain waktu jika Tuhan mengendaki saya jelaskan khusus. Tapi sebelum kita baca Efesus pasal 2, saudara paham yang tadi saya katakan? Saya bukan tidak percaya mujizat. Kalau aku ada sebagaimana aku ada hari ini, itu mujizat. Karena tidak bisa aku lakukan tanpa anugerah. Amin. Anugerah itu mujizat. Yang tidak bisa dilakukan manusia tapi terjadi itu mujizat. Itu di luar kesanggupan kita. Mujizat. Mujizat nyata. Tapi beda. Ya. Orang Kristen yang memahami tanggung jawab. Saya nanti terus akan ngomong soal ini. Ya, sehingga semua saudara dewasa rohani dan memandang ministry is our world. The only world we have. Pelayanan itu satu-satunya dunia yang kita miliki. Gak ada dunia yang lain. Rumah tangga kita secukup, anak cukup, semua untuk pelayanan. Tapi sekarang belum sanggup, jangan dulu ya. Kalau hari ini kan orang mau beli rumah, mau beli mobil, mau jalan-jalan, wah investnya nggak terbatas. Tapi nolong orang miskin terbatas. Untuk pekerjaan misi terbatas. Oh nggak apa-apa, sanggupmu sampai di situ, nggak apa-apa. Ini bukan cari dana, sorry, Anda jangan pikir saya cari dana. Ini masa penting dan genting bagaimana jiwa-jiwa diubahkan. Bukan duit modal pertama. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kok saudara napas kayak putus sih? Oke, jelas ya. Efesus pasal 2. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan khusus kita lihat ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Saya sudah katakan ayat ini akan kita kupas khusus ya, supaya saudara jangan salah memahami. Tetapi saya mau memperhatikan ayat 10, karena kita ini buatan Allah, made in Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Baik yang bagaimana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang bagaimana? Tentu kembali kepada ciptaan awal. Kemampuan manusia mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Maka orang harus mengalami pembaharuan pikiran terus-menerus. Itu pekerjaan, Pak. Kita perlu gedung, perlu mic yang baik, kursi yang baik, ruangan yang baik. Tetapi juga kesetiaan orang untuk duduk mendengar. Dan kebenaran seperti ini, percayakan saudara, dirindukan banyak orang. Di seluruh belahan dunia ini. Orang-orang yang nuraninya masih hidup. Ada seorang wanita yang ketemu saya pada waktu seminar. Dia berkata begini, Pak, dia seorang psikolog. Bahkan saya baru tahu bahwa dia seorang master psikolog. Masih muda, mungkin belum lebih 25 tahun. Wanita ini berkata, saya tidak ngerti kenapa saya punya pandangan beda atau benturan terus dengan pendeta. Kenapa saya bilang? Sebab menurut saya bahwa kita itu memang harus bekerja keras, jangan dengan doa. Aduh, karena dia mendengar sepotong kata-kata, saya cocok sama dia, ditemuin. Kalau saya tanya, kamu gereja mana? Saya nggak tahu mau ke gereja mana lagi. Tapi dia merindukan kebenaran ini. Itu kebenaran kan? Dia merindukan. Ada bapak lagi berkata, Pak, bapak datang ke Malang, khotbah, pergi lagi, datang pergi lagi. Lalu kita ditinggal. Maksudnya, bapak bikin gereja dong di sini. Dengan mendengar khotbah bapak, kami jadi nggak tahu mau gereja mana lagi. Tuh, kan kalau di suara kebenaran itu kan tiap malam khotbah kita diluncurkan. Khotbah-khotbah ini juga diluncurkan di sana. Tiap malam. Jadi semua khotbah hari Minggu, Selasa, Sabtu, semua harus terus diproduksi untuk Radio Sola Gracia, juga untuk Radio di Siantar. Nah, kalau sudah mendengar kebenaran, lalu nuraninya mulai hidup. Wah, ini nih yang benar nih. Nah, nurani yang hidup. Bagaimana aku mencari ini? Nah, kita harus menjadi agen-agen kebenaran ini, menyampaikannya kepada orang-orang yang harus mendengar kebenaran. Menunjukkan apa yang baik menurut Tuhan itu loh. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Baik menurut Tuhan. Seperti semula itu loh. Nah, orang merindukan ini, kebenaran ini. Mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, maka harus mengalami pembaharuan pikiran. Sarananya adalah firman Tuhan yang murni. Dan inilah yang harus kita kerjakan terus. Kita sampaikan terus. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mendengar firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk orang lain. Dan saudara harus jadi pembicara-pembicaranya. Agen-agennya. Oleh sebab itu kalau saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, harus berpikir, bukan seolah-olah, karena memang demikian. Saudara akan menyampaikannya kepada orang lain. Seperti kalau murid duduk, atau mahasiswa duduk mendengar paparan dosen, lalu dosen berkata, setelah saudara mendapatkan paparan saya satu persatu maju ke depan ya, lalu sampaikan apa yang tadi saya sampaikan. Dia berusaha untuk menangkap apapun yang disampaikan supaya lebih lengkap untuk bisa disampaikan kepada orang lain. Begitulah saudaraku sekalian. Dan saya harap kebenaran yang kuat ini memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.